Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel akal sehat dan tentunya channel yang paling netral. Nah, ini untuk yang kalah, siapin kopi, siapin teh. Yang menang juga siapin kopi, siapin teh agar tidak emosi, agar tidak panas kira-kira. Oke, langsung kita melihat videonya. Ini berita terbaru. Let's go. Denny JA menganalisis secara khusus menurunnya elektabilitas Ganjar Mahfud yang menurun sejak 3 bulan terakhir, dan salah satu penyebabnya karena sering mengeluarkan narasi menyerang ke Presiden Jokowi. Faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kok Pak. Oke, sama-sama kader PDI itu guys. Harapan Garuda Muda untuk tampil perdana di Piala Dunia U20 pupus sudah. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Gelombang kekecewaan pun ditunjukkan banyak pihak, mulai dari pemain, ofisial hingga masyarakat pecinta bola. Namun kekecewaan itu tidak dilampiaskan pada Ketum PSSI Erick Thohir, melainkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Figur potensial capres di pemilu 2024 itu sebelumnya menolak kehadiran timnas Israel untuk bertanding di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20. Luapan kekecewaan pun tak lagi terbendung. Sejumlah pemain timnas Indonesia U20 menuliskan komentar di kolom Instagram Ganjar Pranowo. Mereka menganggap Ganjar telah mengubur mimpi mereka untuk tampil dalam ajang bergengsi itu. Ingatkah kamu kejadian tahun lalu? Kau kubur mimpi kami di Piala Dunia. Kalau ini cocok saya dengan Pak Ganjar. Mohon maaf guys, karena saya anti Israel. Mohon maaf. Saya mendukung dasar klasmen cuak. Penghuni dasar klasmen cuak. Oke, bawa ngopi, bawa santai, jangan emosi. Dipasangkan dengan PSI Pak. Siap dipasangkan dengan PSI. Siap dipasangkan dengan PSI. Pasangan opo karo PSI? Capres Pak. Hah? Capres. Lu masa aku dipasangke karo PSI? PSI ki sapa? Oke, PSI sopo? Partai Brother Kaisang. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto. Wih. Aku rapopo. Oke. Ndelok quick-con lah aku dadi kelingan ana wong sing ngomong ngene. Lah wong aku kok dipasangke karo PSI. PSI iki sapa? PSI iki sapa? Glepot. Resik. Kayak enak udah gak banyu belas. PSI iki sapa? Sombong. Glepot. Beliau yang ngomong. Oke, Brother Kaisang, I love you so much. Petugas partai itu harus Ibu Mega. menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Iya betul. Ngomongin soal petugas partai, kalau seandainya aja ada gelar penghargaan The Real petugas partai, pasti gelar itu bakal dimenangkan oleh sosok bernama Ganjar Pranowo. Beliau memenangkan kursi gubernur Jawa Tengah memang dengan dukungan dari suara rakyat, tapi kalau urusannya udah memilih antara keinginan rakyat atau keinginan partai, jelas sebagai petugas partai yang baik, beliau akan lebih mengutamakan keinginan partai. Dan ini bukan isapan jempol belaka, tapi sudah beliau buktikan. Bahkan berseberangan dengan sosok sekelas presiden aja berani ia lakukan. Saat Presiden Jokowi sangat mendukung Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Ganjar selaku gubernur yang mana adalah perpanjangan tangan dari presiden justru bertolak belakang dan berani menolak perhelatan tersebut dikarenakan tanggung jawab yang besar mengenai konstitusional ke partainya. Kalau partai menolak, ya petugas partai yang baik harus satu suara dong. Terserah masyarakat mau bilang apa. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tidak. Saya tidak pernah menyesal. Bu Megawati aja udah mengakui Pak Ganjar, sampai-sampai ketum PDIP ini telah memberikan restu kepada beliau. Bagi Bu Megawati, Pak Ganjar sudah lolos uji loyalitas. Dari sekian banyak kader partai manapun, cuma Ganjar yang dapat baliho viral bertuliskan. Nah, nggak salah dong kalau gelar The Real petugas partai cocok disandang oleh Pak Ganjar.
Jadi buat yang mau ngelobi-lobi Pak Ganjar, baiknya lobi dulu partainya. Kalau partainya bilang oke, tenang aja deh, beliau juga pasti oke kok. Tapi kalau partainya bilang enggak, doi juga pasti bilang enggak. Dari petugas partai loh ini. Apakah artinya selama 10 tahun berkuasa tidak ada yang dihasilkan? Atau paling tidak hasilnya dinilai masih jauh dari yang diharapkan? Dan kalau kemudian seperti itu, kenapa harus diberi kepercayaan lagi? 10 tahun saja sudah diakui tidak banyak yang bisa dilakukan. Kenapa rakyat harus percaya lagi, kasih kepercayaan 5 tahun lagi? Sepertinya menunggu aktor yang namanya Ganjar. Wis, ini sawah ini guys. Kolam ikan atau sawah ini? Dua-duanya bang, iyalah. Macam karang di laut kan? Maka saya tadi bilang, kalau regulasi sudah, kelembagaan dan sistem sudah, maka tinggal aktor. Maka kemudian kalau Anda cerita kepercayaan, aktor ini sangat menentukan. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota, atau mungkin menteri, atau presiden, wakil presiden event itu, dan kemudian ada persoalan, siapa yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan itu? Anda mau katakan bahwa selama ini aktornya yaitu Presiden Jokowi tidak cukup bisa melakukan itu dan akan berbeda kalau aktornya Anda? Saya kira iya. Oh man. Lu, gak bahaya Pak. Caim. Ini orang hati-hati kalau berbohong nih. Dimarahin Pak Ganjar Pranowo loh. Ketik aja UMR terendah di Indonesia, pasti Jateng. Wes. Lillahi ta'ala, udah pakai lillahi ta'ala. Terendah di Indonesia, Jawa Tengah. 10 daerah dengan UMK 2024 terendah se-Indonesia. Banjarnegara, Wonogiri, Sragen pasti ada. Ya. Loh, Banjarnegara, Wonogiri, Sragen tuh, lihat. Tidak mengada-ngada, bro. Oke, data beliau bicara dengan data. Kasih mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Oke, blunder ini, big blunder. Ya Allah. Takut soal macet juana Pak. Macet juana yang makin mana? Izin mau minta foto Pak, mahasiswa Pak. Aduh. Ini parah nih. Ini parah nih. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Ini sudah lama saya tahu. Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik. 5 juga. Oke. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Parah. 11 dari 100. Yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Nah, menurut data tanggal 28 Februari 2024 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saat ini data yang sudah masuk yakni sebesar 77,69%. Nah, hari ini kita juga akan melihat bahwa untuk Pilpres sendiri memang tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hari yang sebelumnya, di mana paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih tetap unggul, yakni dengan angka 58,84%. Disusul oleh paslon nomor urut 1
yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24,47%. Kemudian di posisi terakhir ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 16,69% suara. Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah Ganjar nih. 16%. Oh, percaya gak suara saya segitu? 16%. Main yuk sore jam Cek berapa? Abdel guys, bukan saya yang bilang. Oh, percaya gak suara saya segitu? 16%. 1637 katanya. 1637. Tapi nih yang nggak banyak orang tahu, Pak Ganjar itu menang pemilu, tapi di luar negeri, ya kan? Makanya pas pemilu ini dia kalah, nih jangan kaget. Habis pemilu ini dia sering healing ke luar negeri. Karena cuma di sono dia dianggap presiden. Apa? Bukan saya yang bilang, beliau. Dah guys, waduh, Masya Allah. Makanya itu tadi hiburan. Jangan diambil hati, jangan emosi, apalagi sampai mukul-mukul tembok. Banyak nilai sendiri aja lah. Nilai sendiri menilai, no comment ya. Kalau masalah yang tadi. Dah, saya akhiri, pokoknya ingat pesan saya, terus saya tetap bosan-bosan, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.